Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Enrico Maulatorong dari mahasiswa mesin angkatan 2020. Dan saya akan menjelaskan UTS Sistem Kendali A yang diampu oleh Pak Rudi Sunoko. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor satu, itu pemodelan sistem mekanik. Di mana pemodelan sistem mekanik yang akan saya jelaskan di sini adalah sistem translasi pegas, dan sistem translasi spot atau peredaman. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait sistem translasi. Sistem translasi ini adalah sistem mekanik yang bergerak sepanjang garis lurus. Ini memiliki tiga elemen dasar, yaitu massa, pegas, dan dashpot atau peredam. Dan jika di suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan sistem. Ketika nanti pada sistem ini diberikan suatu gaya, maka terdapat gaya yang akan melawan dari gaya tersebut. Di sini, karena gaya yang diterapkan dan gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan, arah aljabar gaya, yang bekerja pada sistem adalah 0. Baik, selanjutnya adalah sistem translasi pegas, di mana pegas ini adalah salah satu elemen dari sistem translasi, dan di sini dia menyimpan energi potensial. Jadi jika sebuah gaya diberikan pada pegas, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya berlawanan karena elastisitas pegas tersebut. Dan gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan pegas. Ketika kita lihat dari gambar sini, dan asumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Dan bisa kita lihat di sini gaya yang berlawanan sini setara dengan A itu atau percepatan, di mana gaya berlawanan asas pegas sama dengan koefisien pegas dikali perpindahan. Nah, di mana di sini dapat kita lihat bahwa gaya yang diberikan sama dengan gaya dikali konstanta pegas atau konstanta pegas dikali perpindahan. Kita lanjutkan kepada sistem translasi dashpot atau peredaman, di mana pada peredaman ini jika sebuah gaya diberikan pada sebuah dashpot, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan setelah gesekan dari dashpot. Jadi gaya berlawanan ini akan ditentang karena adanya dashpot tersebut. Jadi gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashpot, di mana massa dan elastisitas diabaikan. Kita lihat gambar tersebut. Di sini ada dashpot atau peredaman, di sini ada perpindahan, di sini ada gaya yang diberikan. Di mana gaya pada B setara dengan velocity-nya atau kecepatannya. Ini bisa kita lihat dengan rumusnya, di mana FB sama dengan BV, yaitu di mana BV itu adalah B dikali dx per dt. Dan F sama dengan FB sama dengan B dikali dx per dt. Di mana F di sini adalah gaya yang diterapkan, FB adalah gaya lawan akibat gesekan dashpot, dan B sama dengan koefisien gesekan, dan P sama dengan kecepatan, X sama dengan perpindahan. Berikut untuk nomor 1. Lanjutkan ke nomor 2, di mana nomor 2 sini kita akan menjelaskan tentang pemodelan sistem mekanik dan perbandingannya. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama terkait pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik. Analogi listrik ini bisa kita lihat bahwa dua sistem dikatakan analog satu sama lain jika dua kondisi tersebut terpenuhi. Kedua sistem secara fisik berbeda. Yang kedua, pemodelan persamaan diferensial kedua sistem sama. Kita bisa kita lihat bahwa sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem berbeda secara fisik. Terdapat dua jenis analogi listrik, yaitu analogi tegangan gaya dan analogi arus gaya. Di sini yang kedua adalah kita akan menjelaskan salah satu dari pemodelan sistem mekanik, yaitu pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik. Itu adalah pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya. Jadi pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya ini adalah salah satu dari pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik. Dan penjelasannya adalah di mana persamaan matematik sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Kalau kita lihat gambar seperti berikut, di mana di sini adalah peredaman, di sini ada pegasnya, di sini massa, dan di sini ada gaya, dan di sini ada perpindahannya. Begitu kita lihat dengan rumusnya, F sama dengan Fm tambah Fb tambah Fk. Nah, dapat kita simpulkan bahwa F sama dengan M dikali D kuadrat. D kuadrat X per DT kuadrat ditambah B dx per dt ditambah Kx. Nah, di sini adalah F pada massa, F pada peredaman, dan F pada pegas. Ini bisa kita lihat rangkaian dari sistem tersebut, di mana rangkaian ini terdiri dari resistor, terus ada induktor, dan kapasitor. Dan semua elemen listrik ini dihubungkan secara seri. Jadi kita lihat di sini secara seri, dan tegangan input yang diterapkan pada rangkaian ini adalah V volt, dan arus mengalir pada rangkaian adalah I ampere. Dapat kita lihat di mana rumusnya adalah FV sama dengan RI tambah L dI per dt tambah 1 per C integral I dt. Nah, di mana di sini kita akan substitusi, di mana I sama dengan dq per dt. Maka akan dapat rumus V sama dengan L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dikali dq per dt ditambah 1 per C dikali Q.
Selanjutnya adalah yang akan saya jelaskan adalah terkait perbandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Nah, bisa kita lihat sini bahwa pada sistem rotasi mekanik, kita lihat bahwa torsi digunakan adalah T, dan sedangkan pada sistem listrik kita menggunakan tegangan, yaitu dengan volt. Lalu pada rotasi mekanik kita menggunakan momen inersia, kita menggunakan satuannya Joule, dan pada sistem listrik kita menggunakan induktansi, yaitu dengan L. Lalu pada sistem rotasi mekanik juga kita menggunakan koefisien gesekan rotasi, dengan B, yaitu sistem listrik itu menggunakan resistansi dengan R. Lalu pada sistem rotasi mekanik juga kita menggunakan konstanta pegas torsional dengan K. Terus pada sistem listrik kita kebalikan dari kapasitansi, yaitu 1/C. Pada sistem rotasi mekanik kita menggunakan perpindahan sudut. Pada sistem listrik kita menggunakan muatan atau Q. Pada sistem rotasi mekanik kita menggunakan kecepatan sudut, sedangkan pada sistem listrik kita menggunakan arus atau I. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait fungsi transfer pada blok tersebut. Blok sini bisa kita lihat, di sini ada XS, ini ada XS, di sini ada GS, di sini ada YS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di mana bahwa fungsi transfer ini adalah model matematika S-domain dari sistem kendali, di mana fungsi transfer dari sistem linear time invariant didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Dan di sini blok di atas ini adalah fungsi transfer seri memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini adalah rangkaian seri, cuma tidak ada cabangnya. Lalu bisa kita lihat ini adalah memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal, di mana X di sini adalah sebagai masukan dan YS adalah sebagai keluaran. Bisa kita lihat cuma XS masukannya adalah cuma satu dan YS-nya juga cuma satu, atau keluarannya juga cuma satu. Bisa kita lihat dengan keterangan di mana XS ini adalah masukan, YS ini adalah keluaran, dan GS ini adalah fungsi transfer. Di mana fungsi transfer di sini rumusnya adalah YS per XS. Dari fungsi ini dapat kita simpulkan bahwa YS sama dengan XS dikali GS. Dan itu adalah salah satu bentuk umum. Lanjut ke soal terakhir, yaitu di mana sistem kendali diagram blok aljabar. Ini bisa kita lihat ada sebuah blok, di sini ada XS, di sini ada G1S, di sini ada Y1S, di sini ada G2S, ada Y2S, dan YS. Oke, dari blok tersebut bisa kita simpulkan bahwa uh, di sini ada XS, di sini ada G1S, ada G2S. Dari sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa masukan di sini adalah XS, dan G1S ini adalah sebuah fungsi transfer. Maka ketika kita ingin mencari keluarannya, ini bisa kita lihat bahwa untuk mendapatkan Y1S di sini adalah XS dikali G1S. Maka kita dapat persamaan ini. Lalu ketika kita ingin mendapatkan masukan yang kedua, yaitu G2S, kita dapat menyimpulkan bahwa rumusnya adalah XS dikali G2S. Kita mendapatkan persamaan ini. Lalu, bagaimana kita untuk mencari persamaan YS? Maka kita harus menjumlahkan dari Y1S ditambah Y2S. Maka dapatlah rumus ini. XS G1 ditambah XS G2. Maka dapatlah persamaan 1. Lalu ada blok lain, yaitu blok seperti ini. Itu XS, G1S tambah G2S, YS. Nah, mari kita lihat, kita telah kembali di mana XS di sini adalah masukan, di sini adalah fungsi transfer, dan di sini adalah keluaran. Baik, dengan rumus seperti biasa, yaitu di mana keluaran atau YS sama dengan XS dikali GS, fungsi transfer, maka dapat kita lihat di sini bahwa di mana masukannya adalah XS dikali dengan G1S tambah G2S. Dengan kita mendapatkan ini, kenapa G-nya itu G1S tambah G2S? Karena di sini bisa kita lihat bahwa fungsi transfer di sini bukanlah G1S saja atau G2S saja, namun di sini fungsi transfernya adalah G1S ditambah G2S. Dan didapat bahwa dapat kita sederhanakan bahwa XS dikali G1S tambah XS dikali G2S. Ini adalah keluaran untuk blok yang kedua. Dan dari keterangan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua blok ini memiliki keluaran yang sama. Dua blok ini memiliki keluaran yang sama, yaitu sama-sama YS-nya sama dengan Y1S. Bisa kita lihat Y1S sama Y2S sama dengan XS G1S sama dengan ini. Lalu XS G2S sama dengan ini. Nah, yang membedakan adalah hanya pada rangkaiannya, di mana
rangkaiannya pada yang pertama itu merupakan rangkaian paralel dan yang kedua adalah merupakan rangkaian seri. Dan mungkin bisa kita lihat juga bahwa di mana pada yang pertama ini memiliki dua masukan, yaitu dari Y1 dan Y2, dan yang kedua ini hanya memiliki satu masukan yaitu XS. Membedakan hanya di situ dan pada fungsi transfer pun berbeda di mana di sini fungsi transfernya satu-satu yaitu G1S di sini G2S dan yang di sini fungsi transfernya itu digabung yaitu G1S tambah G2S jadi ada dua langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua blok ini memiliki keluaran yang sama yaitu YS sama dengan XS G1S ditambah XS G2S dan membedakan hanyalah bentuk dari rangkaiannya saja. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.